Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Salvika Anggini dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A angkatan 2023 Universitas Mula Warman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya terkait presentasi ilmiah mata kuliah Keterampilan Berbicara Lanjut dengan dosen pengampu Ibu Tri Indrahastuti SSN MSN. Sebelum saya memulai presentasi saya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana konsep saya dalam menyampaikan PowerPoint atau PPT tugas saya. PPT yang telah saya buat ini berisi sebanyak 13 slide dengan topik pembahasan berjudul Wujudkan Generasi Emas 2045 melalui pendidikan yang berkualitas. Untuk susunan penyampaian materi ini sendiri, yaitu yang pertama itu mulai dari perkenalan, penyampaian isi materi, kesimpulan materi yang sudah disampaikan, lalu penutup. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai presentasinya. Wujudkan generasi emas 2045 melalui pendidikan yang berkualitas. Hari ini kita akan mengupas pentingnya mewujudkan generasi muda yang berkualitas, berkompeten, dan bersaing tinggi untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Siapakah generasi emas yang dimaksud ini? Jadi, generasi emas yang dimaksud adalah generasi masa depan sebagai sumber daya manusia atau SDM yang perlu mendapat perhatian serius dalam era globalisasi saat ini. Karena generasi emas mempunyai peran yang sangat strategis dalam menyukseskan pembangunan nasional. Nah, tidak asing lagi nih bagi kita bahwa generasi muda itu identik dengan anak muda atau pemuda. Pemuda sendiri merupakan pionir utama dalam proses perjuangan pembaruan dan pembangunan bangsa. Pemuda juga disebut sebagai agent of change, yang artinya diharapkan agar terus menjadi generasi yang mandiri, berkarakter, berinovasi tinggi, dan berkualitas. Nah, lalu bagaimana nih cara mewujudkan generasi emas 2045 itu? Untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045, dibutuhkan bekal bagi komponen-komponen yang akan memperjuangkannya. Salah satunya yaitu pendidikan yang berkualitas. Rakyat Indonesia, terutama pemudanya, perlu dibekali dengan ilmu yang akan mereka terapkan di masa yang akan datang. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh peran pemerintah yang menjadi pemegang kunci keberlanjutan pendidikan di Indonesia. Dalam mewujudkan generasi muda untuk mencapai Indonesia Emas 2045, itu sendiri dibutuhkan beberapa strategi, yaitu yang pertama ada perbaikan mutu pendidik, yang kedua ada kurikulum yang diterapkan, yang ketiga ada perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, yang keempat pengadaan berbagai macam beasiswa. Baik, selanjutnya kita akan kupas satu-satu strategi yang bertujuan untuk mencapai generasi emas 2045 melalui pendidikan yang berkualitas. Yang pertama ada perbaikan mutu pendidik. Pendidik yang bermutu menjadi faktor utama dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Pendidik sendiri merupakan seorang tenaga pengajar yang telah profesional dan memiliki tugas untuk melaksanakan serta merencanakan proses di dalam bidang pendidikan sekolah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 40 Ayat 2 berbunyi, tenaga pendidik sebagai tenaga kependidikan memiliki kewajiban sebagai berikut. Yang pertama itu menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Selanjutnya kita masuk strategi kedua, yaitu kurikulum yang diterapkan. Kurikulum yang diterapkan itu harus diusahakan sedapat mungkin berdampak positif bagi pembentukan karakter generasi muda Indonesia. Secara keseluruhan,
Kurikulum Merdeka ini merupakan inisiatif pendidikan yang menarik dan penting untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dengan memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih dan mengembangkan minat dan bakat mereka. Kurikulum Merdeka dapat membantu menciptakan masyarakat yang berkualitas dan mandiri. Lanjut, kita masuk ke strategi ketiga, yaitu perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Perbaikan sarana dan prasarana yang menunjang berlangsungnya pendidikan diharapkan bisa terrealisasikan demi mencapai pendidikan yang berkualitas. Akses pendidikan harus diperbaiki melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah yang tertinggal, terluar, dan terdepan, atau yang biasa disebut 3T, serta penguatan konektivitas pendidikan vokasi dengan pasar kerja. Hal tersebut sejalan dengan prinsip pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni no one left behind, atau tidak ada satupun warganya yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan. Selanjutnya kita masuk ke strategi keempat, yaitu pengadaan berbagai macam beasiswa. Pengadaan berbagai macam beasiswa itu targetnya yaitu ada siswa berprestasi ataupun siswa yang terkendala ekonomi keluarga. Beasiswa dan bansos ini diwujudkan melalui berbagai upaya dan bantuan kepada sekolah dan peserta didik untuk sekolah sendiri. Contohnya itu ada program bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP. Dan untuk peserta didik sendiri, beasiswa disalurkan melalui program Indonesia Pintar atau yang biasa disebut PIP, Afirmasi Pendidikan Menengah, atau ADEM, Afirmasi Pendidikan Tinggi atau ADIK. Di Kalimantan Timur sendiri ini ada juga teman-teman terdapat beasiswa yang dialokasikan untuk siswa maupun mahasiswa yang berkategori tuntas ataupun stimulan. Hal ini diharapkan dapat membantu pendidikan bagi siswa atau mahasiswa berprestasi ataupun terkendala dengan ekonomi keluarga. Wah, tidak terasa nih kita sudah di penghujung video. Jadi, kita masuk ke kesimpulan. Generasi muda dikenal sebagai agent of change. Segala kemajuan bangsa di masa yang akan datang ada di tangan generasi pemuda. Penyediaan pendidikan berkualitas ini menjadi titik terang bagi cita-cita bangsa Indonesia yang menjadikan Indonesia emas di tahun 2045. Pembenahan kualitas pendidikan di atas diharapkan mampu membentuk manusia-manusia bermutu yang mampu secara kreatif, inovatif, berpikir tingkat tinggi, berkarakter baik, dan tahu dan segan terhadap bumi pertiwi dan memiliki rasa cinta dan patriotisme terhadap bangsa Indonesia yang artinya dapat mengombinasikan intelektual, emosional, dan spiritual untuk kemudian dapat menjadi solusi atas masalah-masalah yang kian menerpa tanah air di Indonesia. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada beberapa referensi yang saya ambil. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kata-kata atau kesalahan yang mungkin kurang berkenan di hati para penonton. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi para penonton yang menonton video ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.